Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini Sobat Aspirasi ditemani sama Alfi dan Viva. Nah Sobat Aspirasi, kali ini ya kita mengundang salah satu narasumber yang baru banget pecah telur. Baru ya kurang lebih 1 minggu ya mendapatkan selempang barunya, gelar barunya nih Sobat Aspirasi, yaitu Putra Kebudayaan Indonesia perwakilan dari Jawa Timur 2026. Wah, karena ini masih baru ya Sobat Aspirasi, masih hangat juga. Dan aku pengen ngobrol lebih dalam tentang gelar barunya yang barusan saja didapat. Langsung saja nih, di samping Alfi sudah ada Keanu. Halo Keanu. Halo Kak. Apa kabarnya? Tentunya baik Kak. Gimana Kakak? Aduh, kalau aku baik banget, alhamdulillah. Terima kasih loh ya, udah nanyain loh ya. Nah, Keanu kan baru menjadi Putra Kebudayaan Indonesia Jawa Timur. Sebelumnya, akhir-akhir ini setelah menjadi Putra Kebudayaan Indonesia ya, itu apa kesibukannya tuh? Wah, kesibukannya sebenarnya banyak ya. Jadi kayak banyak orang-orang yang minta foto, terus kayak bertugas kemana aja, kayak misalnya ke Lampung nanti tanggal 11. Oke. Nah, kan Keanu ini perwakilan remaja ya dari Jawa Timur. Emang dari ini sih kelas berapa sih sebenarnya? Kalau saya kelas 1 SMP mau naik kelas 2. Baru naik kelas 2. Iya Kak. Wah, kalau boleh tahu emang alasan terbesarnya ngikutin ajang ini apa sih? Memang kan kalau Kak Alfi boleh tahu nih, biasanya yang ada di sekitar Kak Alfi tuh orang-orang yang ngikutin ini tuh bebannya lumayan berat. Terus belum karantinanya. Nah, kalau dari Keanu sendiri itu gimana nih? Motivasi terbesarnya pengen mengikuti ini? Kalau alasan saya Kak, jadi saya mau memaksimalkan potensi dalam diri saya, yaitu menjadi konten kreator promotor budaya salah satunya Kak. Dan saya juga ingin menjadi orang yang menginspirasi banyak generasi muda untuk berusaha hal yang baru dan untuk mencoba seperti belajar tentang budaya Indonesia Kak. Seperti itu. Betul. Nah, karena kan kalau kita lihat ya, Keanu ya, budaya di Jawa Timur ini kan banyak sekali ya. Iya. Dan juga Keanu sebagai salah satu perwakilan untuk mengajak anak muda, khususnya yang ada di sekitaran Keanu, untuk lebih giat untuk mempromosikan budaya. Nah, biasanya untuk yang sudah Keanu lakukan selama 1 minggu ini, ada nggak? Apa nih biasanya dari advokasinya Keanu dulu deh? Tentunya ada sih Kak. Jadi kan saya kan membuat advokasi, namanya itu Jakartara, dan singkatannya itu Jejak Kisah Nusantara Landolanan Tradisi, serta ada Edudaya ID, Edukasi Budaya Indonesia. Jadi kedua advokasi ini penting karena bertujuan untuk memberi edukasi setiap harinya kepada generasi muda, seperti tentang tari bantengan, tari topeng Malangan, dan sebagainya. Seperti itu Kak. Iya, nah itu berarti kalau boleh tahu menyebarkannya lewat platform mana tuh? Nah, kalau saya ya menyebarkan platformnya itu lewat dari Instagram. Jadi kan menurut saya generasi muda itu sering lihat scroll-scroll Instagram gitu Kak. Benar, salah satunya Alfi juga ya. Oh, iya. Ntar boleh nih Sobat Aspirasi di follow ya, IG-nya tadi boleh di-mention? Kalau IG advokasi saya namanya Sang Jakatara. Sang Jakatara. Nah, biar tahu nih Sobat Aspirasi yang ada di rumah tentang gimana sih budaya di Jawa Timur ya, Keanu ya khususnya Iya, ya. Nah, dan waktu kemarin itu grand finalnya di Jogja ya. Iya di Jogja. Nah, boleh dong kamu ceritain gimana sih pengalaman kamu berdiri di panggung seperti itu dan gimana perasaannya akhirnya menjadi winner Putra Kebudayaan Indonesia mewakili Jawa Timur. Oke, jadi saya ceritakan dari awal ya Kak ya. Soalnya boleh. panjang banget sebenarnya Boleh Kak. banget. Jadi ketika awal saya masuk hotel, awalnya kan saya berkenalan dengan panitia-panitia seperti halnya Kak Tara dan lainnya Kak. Lalu ada perwakilan dari Jawa Barat, Lampung, dan Bangka Belitung. Dan saya berkenalan dengan mereka dan ternyata orangnya itu asik. Karena saya lihat dari IG-nya itu kayak wah ini orang kok kayak serem-serem gitu. Ternyata ramah gitu. Jadi pas saat karantina itu sekitar jam 10-an itu kita kan kayak ada sesi berkenalan satu meja gitu. Nah setelah itu kita kayak opening number, lalu makan bareng. Terus pas malamnya itu kita tampil bakat sama tampil speech. Nah itu rasanya tuh deg-degan banget. Iya, karena diliatin sama perwakilan satu Indonesia nggak sih? Makanya.
Oke, terus lanjut setelah penampilan bakat ada apa aja nih? Setelah penampilan bakat, saya dan teman-teman saya itu latihan choreo dance untuk opening di grand final. Itu sampai jam 12 malam seingatku. Iya. Lama juga ya, jam 12 malam. Berarti Iya. istirahatnya cuma sedikit ya di sana ya? Iya, tapi harus tetap semangat terus. Betul, oke. Bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu saat grand final, saya ambil posisi duduk sama teman-teman saya. Terus saat itu choreo dance. Dan kita punya waktu untuk speech. Dan saat top 5 besar, saya kira saya nggak masuk. Ternyata puji Tuhan masuk. Keren. Iya. Memang kenapa sih, apa yang di pikiran kamu tuh kamu ngerasa kayaknya nggak masuk nih? Emang apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Karena menurut saya ya, saya mungkin ada kemungkinan nggak masuk top 5 besar. Itu karena saya yang paling muda, itu yang pertama. Oh, kamu yang paling muda di antara semuanya? Iya, dari kategori remaja. Wah, Iya, emang Kak. rata-rata itu udah SMA gitu ya? Iya, SMA kelas 1, bahkan ada yang mau lulus kuliah. Oh, Iya, Kak. wow. Oh, berarti kalau dia mau lulus kuliah juga boleh ikut yang remaja gitu ya? Nah, kalau belum mau ke kuliah nggak apa-apa, Kak. Karena kan mau lulusnya Iya, kan, iya. nggak apa-apa. Oh, maksudnya baru lulus SMA itu nggak apa-apa mengikuti Iya. ajang ini. Wow, keren banget. Tadi kamu sempat mention Bangka Belitung, aku dari Bangka Belitung loh. Oh iya, Kak? Iya. Makanya, berarti yang bisa kenalan sama temen-temen satu Indonesia juga ya? Iya, seru makanya. Oh, keren banget. Jadi penasaran deh nanti yang Bangka Belitung gimana tuh dia penampilannya di sana. Emang, nah waktu kamu di sana itu berarti besokannya itu langsung grand final ya? Iya, besoknya langsung grand final. Wow. Nah, dan waktu diposisikan sebagai winner itu kamu nyangka nggak sih bisa sampai titik ini? Jujur ya, Iya. sebenarnya 50-50 gitu loh, Kak. Antara, wah ini aku mau jadi winner nih. Iya. Sama, wah aku kayaknya runner up 1 nih, Kak. Kenapa Gitu. bisa mikir kayak gitu? Karena salah satu teman saya yang dari Bangka Belitung itu, dia saat speech itu bagus banget, Kak. Oh. Karena menggunakan 4 bahasa seingat saya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Thailand, Oke. Jepang, sama Inggris. Oke. Iya, itu. Wow, berarti di situ kamu kayak mikir, aduh ini kok keren banget, udah keder duluan ya. Iya, makanya. Oke, nah dan waktu kamu katanya ini aku dengar-dengar persiapannya disiapkan oleh pihak Jawa Timur itu cuma 3 minggu. Iya, 3 minggu, Kak. Emang kamu sebelumnya itu udah sering ya mengikuti ajang atau kompetisi pageant seperti ini? Kalau yang ini saya baru kedua kalinya, Kak. Sebelum ini saya mengikuti ajang Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur. Oh, berarti dari Jawa Timur itu diwakili, terus milihnya kamu. Wah, Iya. keren, persiapannya 3 minggu loh. 3 Memang minggu, Kak. Gimana mentoringnya nih dari kakak-kakak yang ada di Jawa Timur? Gimana mentoringnya waktu itu? Mentoringnya itu kayak tegas dan disiplin. Karena udah deket banget, udah 3 minggu gini. Iya, iya. Iya. Dan memang waktu itu diajarkannya seperti apa waktu itu? Kalau diajarkannya itu seperti kayak catwalk, lalu persiapan speech, sama unjuk bakat saya biar lebih gong pas di panggungnya itu, Kak. Oke, iya sih. Wah, keren banget ya Keanu ya. Sampai baru kelas 2 SMP ya? Iya. Iya, baru kelas 2 SMP, tapi sudah menyandang gelar baru. Dan menurut Alfi ya, Sobat Aspirasi, ini merupakan hal yang memang kalau kita ada kemauan, itu pasti ada jalan. Karena nggak banyak loh orang yang kelas 2 SMP, tapi berani melangkah untuk ajang yang lebih besar seperti ini. Nah, buat Keanu sendiri ya, nah kalau boleh tahu nih, di Jawa Timur kan kita mempunyai banyak kebudayaan ya. Iya, Kak. Dan kalau Kalvi pengen tahu nih, menurut kamu apa sih definisi budaya itu sebenarnya? Nah, menurut saya ya, Kak, kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Seperti halnya misalnya kayak rumah adat, terus pengetahuan tradisional, lalu bahasa seperti basa walikan, lalu ada pertunjukan seni tari,
sama pakaian, dan banyak lainnya, Kak. Betul, dan karena budaya itu kan sesuatu yang harus kita lestarikan dan Iya. sudah ada dari zaman dulu, dan gimana caranya kita sebagai putra kebudayaan ya mewakili generasi muda untuk lebih memperkenalkan itu, ya nggak sih? Iya, benar sekali, Kak. Nah, dan menurut kamu sendiri sih, di Jawa Timur itu kan kita mempunyai banyak budaya ya. Iya. Nah, gimana sih caranya melihat potensi budaya lain yang memang ini tuh masih hidden gem gitu ya, masih kurang dikenal. Ada nggak sih menurut kamu? Sebenarnya ada, Kak, dan tentunya banyak sekali ya. Jadi bisa lihat di artikel misalnya kayak tiap daerah tuh budayanya apa aja sih. Misalnya kayak di Kota Batu ada bantengan, lalu misalnya di Kota Malang ada tari topeng Malangan dan sebagainya. Dan itu saya melalui advokasi saya yaitu Jakatara, saya memberikan konten edukasi khususnya tentang pelestarian budaya kepada generasi muda agar mereka tuh tahu, oh budaya Indonesia tuh kayak gini ya, beragam dan unik semuanya. Seperti itu, Kak. Betul. Nah kan selama kamu menyebarkan advokasi kamu itu, kamu lewat media sosial ya. Nah menurut kamu, apakah media sosial ini justru menjadi hal yang tepat gitu buat kamu melestarikan budaya ini? Tentunya iya, karena kan banyak ya generasi muda itu yang kayak scroll-scroll IG, YouTube, ataupun kayak TikTok. Nah, dengan advokasi saya yaitu Jakatara atau Edudaya ID, saya bisa membagikan kepada generasi muda tentang konten edukasi budaya. Seperti itu, Kak. Oke. Biasanya kan kalau kita lihat di media sosial itu kan dari advokasi kamu yang disebarkan di media sosial juga, terus di media sosial itu ada tren budaya sekarang ini yang dimodifikasi seperti itu. Nah, menurut kamu seperti apa tuh? Misalkan kalau kayak kita ngelihat tren budaya, tapi misalkan sekarang itu banyak modifikasinya. Nah, menurut kamu sendiri itu seperti apa? Sebenarnya nggak apa-apa, Kak. Jadi misalnya kayak tarian budaya atau misalnya membagikan konten edukasi mungkin dengan lagu yang ngetren zaman sekarang. Iya, benar. Iya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, Kak. Yang penting tidak merubah apa yang seharusnya sebagai dasar budaya tersebut. Setuju, Iya. iya. Karena kan misalkan kita tuh nggak apa-apa loh Sobat Aspirasi untuk memodifikasi budaya itu sendiri, asal jangan menghilangkan unsur dan maknanya ya. Iya. Itu sepertinya agak kejauhan itu mainnya ya. Nah, dan sekarang ini kan kalau kita ngomongin media sosial dan juga modernisasi ya, ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih buat kamu untuk menyebarkan budaya ini? Sebenarnya banyak ya, khususnya di media sosial. Jadi kayak generasi muda itu kan sekarang banyak tuh yang malah suka liatnya kayak K-pop. Bener. Ataupun misalnya kayak Seventeen gitu. K-pop Iya. gitu ya. Jadi mereka tuh kayak hampir melupakan budaya yang ada di Indonesia. Jadinya saya sebagai putra kebudayaan remaja Indonesia harus membagikan edukasi kepada generasi muda agar mereka tuh nggak lupa, Kak, sama yang budaya di Indonesia. Yap, betul sekali. Nah, tapi sekarang ini kan banyak tentang tantangan globalisasi, terus juga masuknya budaya asing. Nah, tapi kamu sendiri pasti familiar dengan AI kan, artificial intelligence. Nah, Alfi itu sering banget nih kayak ngelihat teman-teman itu tuh ngedit suatu budaya atau misalkan ngegambar misalkan tari topeng Malangan tapi masih menggunakan AI. Nah, menurut kamu itu sendiri seperti apa sih peran AI dalam menyebarkan budaya di era sekarang? Nah, sebenarnya menurut saya ya, Kak, AI itu seperti bagian dari teknologi budaya, tapi dalam hal seperti teknologi internet. Jadi AI itu kalau misalnya membuat suatu karya yang berkaitan tentang budaya, pasti AI itu mengambil dari suatu artikel tertentu. Betul. Seperti itu. Jadi kayak ada landasannya gitu loh tentang budaya di Indonesia. Berarti menurut kamu ya nggak apa-apa gitu ya, Iya, nggak kalau apa-apa. masih menggunakan AI. Karena itu juga menurut kamu bisa lebih memudahkan dalam pelestarian budaya itu sendiri ya? Iya, Kak. Oke. Nah, dan kamu nih kan sekarang nih sudah menjadi Putra Kebudayaan Indonesia Jawa Timur. Siapa sih sosok yang paling berjasa untuk mendapatkan selempang kamu itu, ada nggak? Ada dong. Jadi sosok yang paling berjasa dalam perjalanan saya hingga sekarang yaitu orang tua saya yang pertama, karena
mama, papa, oma saya itu mendukung saya 100% dalam perjalanan saya sampai sekarang. Dan untuk menampilkan bakat atau speech dan sebagainya di panggung, ada juga Coach Muklis dan Coach Pasha yang mengajarkan saya selalu selama 3 minggu persiapan. 3 minggu bener-bener dipadetin sama Coach Muklis sama Coach Pasha ya. Iya. Dan juga mendapatkan support dari keluarga. Iya. Ih, keren deh Keanu. Jadi saya kayak mau bilang terima kasih kepada kalian semua. Karena tanpa kalian itu saya tuh nggak akan bisa di sini. Iya, keren banget. Semoga ntar habis dari sini kamu bisa mengikuti ajang pageant internasional. We never know. Amin, amin, amin. Wow. Nah, dan setelah menjadi putra Kebudayaan Indonesia Jawa Timur ditunjuk sebagai pemenang gitu kan, winner. Menurut kamu apa sih tanggung jawab terbesar dari mendapatkan gelar ini? Jadi tanggung jawab terbesar saya, Kak, yaitu saya harus melanjutkan advokasi nyata saya yang saya beritahu tadi, yaitu Jakarta dan Edudaya ID, agar generasi muda itu terus mengetahui tentang wawasan budaya kita. Selain itu, saya juga harus mengikuti peraturan dari Yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Dan mungkin saya bisa bertugas ke berbagai daerah tertentu yang ditujukan untuk saya dari Yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia, Kak. Oke. Nah, pastinya tanggung jawabnya besar sekali ya. Iya, karena tentu, Kak. harus menjaga nama baik diri kamu dan juga nama baik dari yayasan itu sendiri. Iya. Nah, untuk rencana ke depannya gimana nih, Keanu? Tentang selain dari advokasi kamu, ada nggak rencana lain yang akan kamu lakukan bersama yayasan mungkin, atau dengan diri kamu sendiri, atau bersama teman-teman yang ada di luar daerah, seperti itu? Kalau rencana lain saya, Kak, jadi saya ingin mau mengajak anak-anak lain atau teman-teman saya untuk terus belajar tentang budaya di Indonesia, Kak. Jadi kita bisa bermain permainan tradisional bareng, seperti halnya kelereng, lalu egrang, gobak sodor, Kak. Jadi kita selain seru bisa sama teman-teman, kita juga bisa belajar. Oh, sebelum HP tuh ada permainan seperti ini ya, Betul. seru banget gitu. Tapi keren loh Keanu, kamu bisa membangkitkan lagi hal-hal kayak enggrang, gerobak sodor, kelereng. Hal itu kan memang kalau bahkan Kak Alfi juga udah asing loh. Sebelum kamu mention ini, Kak Alfi tuh udah kayak, oh iya ya ternyata kita ada loh permainan kayak gitu. Berarti memang nih Sobat Aspirasi Putra Kebudayaan kita ya mempunyai advokasi yang sangat kuat nih buat ngajak kamu untuk lebih melestarikan budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan tradisional yang dulunya sudah punah akibat kecanggihan teknologi. Nah, dan Kak, setelah banyaknya advokasi kamu, banyaknya inspirasi kamu untuk terus menyebarkan budaya ini, dan motivasi-motivasi kamu gitu kan, untuk terus menginspirasi teman-teman kamu, generasi muda, dan lain sebagainya, kalau menjadi Menteri Kebudayaan deh, next gitu kan, we never know, selama 1 hari, kalau jadi Menteri Kebudayaan dikasih kesempatan itu, kamu mau bikin kebijakan yang seperti apa? Nah, seandainya ya Kak, kalau saya menjadi Kementerian Kebudayaan, maka saya akan membuat satu kebijakan, yaitu teknologi budaya. Jadi, saya akan memberikan edukasi tentang AI, khususnya tentang AI ketika membuat suatu karya yang berkaitan dengan budaya Kak. Sehingga masyarakat itu bisa tahu, oh AI itu bisa membuat karya budaya seperti ini ya. Jadi bisa menggampangkan generasi muda untuk belajar tentang wawasan budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Keren. Wow, berarti kamu bisa jauh lebih memanfaatkan AI gitu ya. Iya, Kak. Dan mengajak generasi muda untuk bisa lebih mengenal budaya lewat AI seperti itu. Oke, and last but not least nih, karena kita kejar tayang ya. Nah, karena harapan kamu ke depannya itu seperti apa? Untuk teman-teman dan generasi muda. Jadi harapan saya untuk para generasi muda yang di luar sana mungkin, jadi mereka itu harus meluaskan wawasan mereka khususnya tentang budaya yang ada di Indonesia. Karena sayang kalau budaya kita itu kayak diklaim oleh negara lain gitu loh, seperti halnya mungkin Malaysia, mungkin negara yang lainnya lah. Karena budaya kita itu beragam, unik, sama indah semuanya. Jadi kalian tuh
kayak harus menelusuri satu-satu budaya di Indonesia. Seperti itu, Kak. Yeay, at least menelusuri budaya yang ada di daerahnya ya. Iya, betul Biar sekali. lebih mengenal dan gak bingung kalau ditanyain kan. Iya. Wah, keren banget Keanu. Terima kasih banget sudah datang ke podcast Aspirasi dan menyajikan banyak hal kepada Kak Alfi gitu kan. Tentang advokasi kamu dan juga tentang semangat kamu untuk terus menginspirasi anak muda. Dan buat Sobat Aspirasi juga, Alfi ingin menyimpulkan sedikit apa yang sudah Keanu bilang ya. Untuk lebih mengenal budaya kita sendiri, jangan sampai diklaim sama negara lain. Minimal itu kenal dengan budaya yang ada di daerah kita, lebih mengenakan pakaiannya ataupun juga melakukan tariannya gitu dan menyanyikan nyanyian khas daerahnya. Itu merupakan bentuk dari kita mencintai budaya kita sendiri nih Sobat Aspirasi. Dan buat Sobat Aspirasi, terima kasih banget sudah ngikutin Alfi dan Keanu ya hingga sekarang. Thank you so much. Dan buat Keanu boleh dikasih tahu IG-nya mungkin buat teman-teman Sobat Aspirasi yang pengen tahu tentang IG Keanu dan juga IG advokasi Keanu. Jadi IG saya yaitu Keanu_Saviero. Dan untuk IG advokasi saya yaitu Sang Jakatara. Sang Jakatara. Nah, boleh di-follow nih Sobat Aspirasi biar kamu lebih paham lagi tentang apa sih budaya yang ada di Jawa Timur. Buat kamu Sobat Aspirasi, terima kasih banyak yang sudah mengikuti Alfi kali ini. See you in next episode. Bye!